Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan salah satu fisikawan muslim. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Sabila. Saya Isa Zaryanti. Saya Nopi Fitriana. Kami akan membahas tokoh fisikawan muslim yaitu Ibnu Haisam, Bapak Optik Modern. Berikut biografi dari Ibnu Haisam. Ibnu Haisam lahir di Basrah atau kini Irak pada 965 Masehi dan dibesarkan di Basrah dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah pada masa itu. Ia mulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum kemudian dilantik menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya. Beberapa saat usai mengabdi untuk pemerintah, Ibnu Haisam memutus merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Selama merantau, ia melanjutkan pengajian dan aktif dalam tulisan menulis. Kecenderungannya condong pada pembelajaran bidang ilmu agama maupun umum sekaligus, sampai dengan ilmu matematika, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, mantik, dan lain-lain lagi. Kecerdasan Ibnu Haisam membuatnya dikenal luas oleh masyarakat sebagai cendekiawan sains. Bahkan Khalifah Al-Hakim bin Amrillah 386 sampai 411 Hijriah atau 996 sampai 1021 Masehi dari dinasti Fatimiyah mengundang Ibnu Haisam ke Mesir. Saat itu perjalanan darat dari Baghdad ke Mesir sangat sukar ditempuh, tak seperti sekarang. Sesampainya Ibnu Haisam di Mesir, pemerintah dinasti Fatimiyah berharap ia bersedia menerapkan ilmunya guna mengatasi banjir Sungai Nil yang kerap kali melanda negeri ini setiap tahunnya. Akan tetapi, harapan tersebut belum dapat diwujudkan karena kurangnya peralatan dan teknologi pada masa itu. Lantaran belum dapat mewujudkan harapan pemerintah, Ibnu Haisam meninggalkan pekerjaan itu dengan berpura-pura hilang ingatan untuk melindungi dirinya dari kemurkaan pemerintah. Kendati demikian, ia tetap dihukum penjara. Itulah di penjara ia kemudian terinspirasi mengenai inovasi penting ketika berada di sebuah kamar gelap. Temuan Albert Al-Muslim atau metode kamar gelap itulah yang menjadi dasar ilmu optik modern hingga sekarang. Pada 1021, saat Sultan Al-Hakim bin Amrillah wafat, Ibnu Al-Haisam dibebaskan dari penjara dan kembali aktif dalam berbagai kegiatan akademis. Ia mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan terus menyambung penelitian ilmiahnya dalam bidang optik. Untuk mendalami bidangnya, Ibnu Haisam kemudian pergi ke Andalusia, Spanyol, kiblat ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu, untuk memperbaiki optik sampai namanya menjadi terkenal dalam bidang tersebut. Di sisi lain, Ibnu Haisam juga menerjemahkan buku matematika dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa Latin. Pada tahun terakhir menjelang wafatnya, beliau kembali ke Kairah, Mesir. Ibnu Haisam wafat di Kairah pada tahun 1039 Masehi ketika berusia 74 tahun. Berikut adalah karya-karya dari Ibnu Al-Haisam. Salah satu karya tersohornya atau terkenalnya berjudul Book of Optics 1021 atau Kitab Al-Manazir atau The Aspectibus. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Latin serta menjadi rujukan para ilmuwan setelahnya. Karya-karya yang lain dalam bidang optik yaitu sebagai berikut. Pertama, Risalah fi Al-Ayan wal Absar. Kedua, Risalah fi Maraya Al-Murikah bi Ad-Dawair. Karyanya yang lain dalam bidang astronomi yaitu pertama, At-Tanbi Alama fi Ar-Rashdi min Al-Galat. Yang kedua, Irtifa Al-Kawakib. Karyanya dalam bidang matematika. Pertama, Al-Jami fi Usul Al-Hisab. Kedua, Ilal Al-Hisab Al-Hindi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kisah seorang fisikawan muslim yaitu Ibnu Haisam yang dijuluki sebagai Bapak Optik Modern. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.